Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gracia Sitompul, NIM 190254241068. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana proses kedinamisan pantai. Nah, pertama saya akan menjelaskan topografi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan lautnya lebih dari 75%, yang dimana mencapai 5,8 juta kilometer perseginya. Nah, terdapat lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sebelah Kanada, yaitu sekitar 81.000 km. Nah, secara geologi, kepulauan termasuk kepulauan Indonesia terbentuk oleh berbagai proses geologi yang sangat kuat sehingga berpengaruh pada pembentukan pantai di sana. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana definisi kawasan pantai. Kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem hidup di sana dan saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk kedinamisan kawasan pantai yang terjadi secara terus-menerus. Nah, perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pantai itu berupa pergerakan badan pantai atau sering disebut abrasi dan penambahan badan pantai atau sedimentasi atau abrasi. Nah, proses-proses tersebut terjadi sebagai akibat dari pergerakan sedimen, arus, dan gelombang yang dimana berinteraksi dengan kawasan pantai secara langsung. Nah, selain faktor-faktor tersebut, perubahan garis pantai itu dapat terjadi akibat faktor antropogenik, yaitu seperti aktivitas manusia di sekitarnya. Nah, sedangkan definisi pantai tersebut merupakan batas antara wilayah daratan dan wilayah lautan. Nah, di mana daerah daratan itu merupakan daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, yang dimana dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Nah, sedangkan daerah lautan itu merupakan daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Nah, proses dinamika pantai baik berupa abrasi maupun sedimentasi merupakan hasil dari proses littoral yang terjadi di area nearshore. Nah, di mana proses littoral ini merupakan proses littoral transport yang terjadi di daerah pantai akibat interaksi dari angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, seperti aktivitas manusia. Littoral transport sendiri merupakan gerakan sedimen di daerah nearshore yang dimana disebabkan oleh gelombang dan arus. Gerakan sedimen ini yang menjadi sebab terjadinya perubahan garis pantai seperti abrasi dan sedimentasi. Abrasi pantai itu merupakan proses penggigisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Nah, sedangkan sedimentasi itu merupakan pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh air laut. Nah, adapun faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kedua proses tersebut adalah proses hidrooceanografi seperti gelombang, arus, pasang surut, topografi, meteorologi, dan kondisi geomorfologi sekitarnya. Nah, selain itu faktor yang antropogenik seperti pembangunan groin, jeti, dinding laut, dan aktivitas manusia di sekitar pantai seperti penambangan juga berpengaruh dalam perubahan garis pantai. Nah, perlu diketahui bahwa pantai selalu menyesuaikan bentuk profilnya sedemikian rupa sehingga mampu merendam energi gelombang yang datang, di mana penyesuaian bentuk tersebut merupakan respon dinamis alami pantai terhadap lautan. Nah, sering pertahanan alami pantai tidak dapat menahan serangan aktivitas fisik laut seperti gelombang, arus, dan pasang surut, sehingga pantai dapat terabrasi, namun pantai akan kembali ke bentuk semula oleh pengaruh gelombang normal. Nah, perlu juga diketahui bahwa proses dinamika di pantai dipengaruhi oleh garis sedimen di daerah dekat pantai oleh gelombang dan arus. Nah, angkutan sedimen di pantai dapat berupa transport sedimen sepanjang pantai atau longsor transport maupun transport tegak lurus pantai atau onshore offshore transport.